Bukan dilimpahkan ke KPK, kasus mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah justru dilimpahkan ke Kejagung. KPK menyebut hanya menangani kasus yang sudah sesuai kriteria sesuai undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel, polisi langsung menyerahkan kasus Febri ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi mempercepat 3 kasus mega korupsi yang tengah menjeratnya. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Pertanyaan lalu mengemuka, kenapa kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri tidak dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK? Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK hanya bisa mengambil alih perkara jika sudah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan asumsi. Kalau diambil alih gitu ya, itu ada tahapannya, mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya, baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silahkan baca Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini gak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan dan lain-lain, pasti susah, itu kan asumsi. Nah kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan suap untuk 3 perkara yang berbeda, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi akhirnya menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, menyebut pelimpahan tersangka ex-Jampitsus dari polisi ke Kejaksaan Agung banyak melabrak aturan. Boyamin mendesak Polri segera membatalkan pelimpahan Febri ke Kejaksaan. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Kalau pelimpahannya kepada jaksa ya ini jeruk Bali dimakan jeruk keprok, atau jeruk keprok dimakan jeruk Bali jadinya gitu, jeruk makan jeruk gitu. Nah, mestinya kalau pelimpahannya kepada KPK gitu kan. Nah, kalau diserahkan kepada kejaksaan ini perkara masih bisa jadi. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya, akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail
Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Korps Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan. Anggota DPR RI fraksi PDIP mengusulkan agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Menurut PDIP, kasus yang menjerat aparat hukum adalah menjijikan dan memalukan. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru atau yang biasa disapa Gus Falah mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah memalukan dan melukai hati rakyat. Jika terbukti, dirinya meminta agar terduga pelaku dihukum seberat-beratnya seperti hukuman mati. Tindakan terduga pelaku juga dinilai menjijikan karena merupakan aparat penegak hukum. Proses yang terjadi tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Ya, tidak hanya fraksi PDIP, fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI juga meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegak hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya, seperti kasus Jarod Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Gus Falah tadi. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD apresiasi langkah Polri dan Kejagung dalam mengusut perkara dugaan korupsi. Ia pun mendukung kedua lembaga tersebut saling berlomba membongkar kasus korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 mengapresiasi langkah Polri dan Kejaksaan Agung dalam mengurus berbagai kasus dugaan korupsi. Melalui media sosialnya, Mahfud MD ucapkan selamat kepada Polri yang telah menjebol tembok penyembunyian harta-harta yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Mahfud juga ucapkan selamat kepada Kejagung yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG.
Mahfud pun mempersilahkan dua lembaga tersebut untuk saling bongkar korupsi, karena hal itu bagus untuk pemberantasan korupsi.